warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda wa nasara abda wa a'udhu wa hazamal ahzama wahda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhala kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a 'alaihi sabila wa man kafara fa inna lillahi ghaniyyun 'anil 'alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di Mushola Sa'adatud Darain dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Tak lupa teriring ucapan sholawat beserta salam tercerahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman yang kelak pada yaumil akhir akan memberikan syafaat kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya khotib berwasiat kepada diri saya sendiri dan berwasiat kepada para jamaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan meninggalkan segala larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Ada dua kejadian besar di dalam bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah ibadah haji. Yang kedua adalah ibadah korban. Ibadah haji sebagaimana telah dibacakan oleh khotib pada pembukaan tadi merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang dianggap mampu ataupun istiqomah. Mampu di sini adalah mampu melaksanakan rukun dan wajib haji, serta mampu dalam finansial, yaitu kemampuan kita dalam melaksanakan rukun-rukun haji dan wajib haji. Dikarenakan haji ini adalah perbuatan fisik, jadi diperlukan kemampuan kita. Dan kemudian karena haji ini memerlukan biaya yang besar, maka diperlukanlah kemampuan kita untuk membiayai segala keperluan dalam ibadah haji dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita selama kita melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam haji ini ada tiga makna yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah makna ibadah, sebagaimana telah dibacakan pada ayat pertama pada pembukaan tadi, bahwasanya ibadah haji itu adalah pergi ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di Mekah Al-Mukarramah, untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi jemaah haji yang pergi dari Amerika, yang pergi dari Indonesia, yang pergi dari Afrika, bahkan jemaah haji yang pergi dari Loro Trigidarat ini melaksanakan ibadah haji karena Allah Ta'ala. Bukan dia pergi haji ke Baitullah itu untuk shopping, untuk belanja, bukan untuk berselfie, tapi dia pergi untuk melaksanakan ibadah karena Allah Ta'ala. Nilai yang kedua adalah nilai daripada persamaan derajat seorang muslim dan seorang muslimah. Orang-orang jemaah yang melaksanakan ibadah haji semuanya sama. Apakah dia presiden, apakah dia guru, apakah dia pak camat, semuanya sama, pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah menggunakan sehelai kain ihram tanpa jahit, tidak memandang status daripada kita tidak dipandang di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang dipandang Allah adalah amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nilai-nilai yang ketiga adalah nilai perjuangan. Hal ini adalah betapa melakukan ibadah haji. Mungkin yang pernah melaksanakan ibadah haji itu cuma disuruh tidur jam sehari semalam selama 5 hari. Nah, kalau kita tidak punya
mental yang kuat, berat memang, karena inilah adalah perjuangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang wajib untuk ini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah pertama yang dapat saya sampaikan supaya kita dapat bermati, dapat menjadikan ibadah haji ini sebagai bekal ibadah kita. Insya Allah hari yang datang kita akan melaksanakan ibadah haji. Amin amin rabbal alamin. Allahumma bil Qur'anil azim. Astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yuhdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa atii'u wa la tu'minu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar faslil rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah ini khatib akan menerangkan betapa pentingnya ibadah korban bagi kita. Korban merupakan ibadah bagi kita sebagai panutan kita dalam mencermati Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya Ismail, satu-satunya sayangan yang disihirnya tersebut. Orang dalam kita ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, apalagi di hari kurban ini. Oleh karena itu, berkurban merupakan kewajiban bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun manifestasi dalam tersebut ada menghilangkan sifat-sifat kebinangan. Dengan menjadi kurban tersebut, kita berharap sifat-sifat kehewan yang ada pada diri kita akan kita hilangkan. Dan kemudian berkurban adalah meningkatkan rasa gotong royong dan saling tolong menolong. Nilai yang itu ada nilai membantu. Mengapa saya katakan membantu? Kenapa? Kita telah dapatkan dari pilihan korban itu, kita bagikan kepada yang beragama. Apakah itu tangga, apakah itu sahabat, ataupun diterapkan itu oleh seperti yang kita lakukan. Inilah rasa saling tolong-menolong kita dengan beri daging korban tersebut kepada para yang berhak menerimanya, agar mereka dapat senang merayakan hari Idul Kurban ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah muslim
minal aya'i wa innaka min qawli budak wa ya qawliyal haja innaka ala kulli syai'in qadir rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa adana rahmati kasolihin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna khasirin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu